Batino dan kakaknya itu memang tukang fitnah, ya. Dia tuh ajak gue makan, ajak gue nongkrong, gue nggak mau. Dia pesenin gue lobster apa, gue sentuh pun nggak, ya. Treatment nggak gue ambil, kacamatanya harga 1 juta aja gue beli, tahu? Jadi buat uang itu gue cerita MOU investor dan support yang dia bacot congornya sendiri yang ngomong, ya. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru memang banyak musuhnya, dan kini muncul seorang Yowke, seorang transgender yang tinggal di Amerika yang merupakan seteru dari Fitri Salhuteru dan Nikita Mirzani, yang termasuk dijuluki geng sampah oleh mereka berdua, mengobok-obok dengan data-data seperti Nikita Mirzani yang detail dan seakan-akan dia tahu bagaimana latar belakang si Nyai dan juga Fitri Salhuteru. Dalam memaparkan data-datanya, Yowke sangat jelas dan lantang menyebut nama, bahkan Fitri maupun Nikita Mirzani. Yowke seakan memang menyimpan dendam pribadi kepada mereka berdua dan mengulik-ngulik rahasia-rahasia yang berada di balik Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru. Nah, berikut ini adalah lanjutan dari bongkar-bongkar seorang Yowke kepada Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru. Langsung saja disimak sendiri dan silahkan tulis di kolom komentar bagaimana pendapat Anda soal ini. Anda bebas berpendapat dan cari intinya, cari pelajarannya, dan masukkan pelajaran itu sebagai hikmah dalam kehidupan Anda. Selamat menikmati, selamat mencatat, dan selamat menyimak apa yang diungkap oleh Yowke. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Batino dan kakaknya itu memang tukang fitnah, ya. Dia tuh ajak gue makan, ajak gue nongkrong, gue nggak mau. Dia pesenin gue lobster apa, gue sentuh pun nggak, ya. Treatment nggak gue ambil, kacamatanya harga 1 juta aja gue beli, tahu? Jadi buat uang itu gue cerita MOU investor dan support yang dia bacot congornya sendiri yang ngomong, ya. Dan tidak pernah gue anggap dan tidak pernah gue tagih. Paham ya? Lu penipu, lu berdua pantas masuk penjara lu. Gue udah ganti nomor karena kartu itu dan WhatsAppnya akan gue jadikan bukti. Ribuan chatting yang masuk itu akibat dari kau share nomorku. Siap-siaplah kalian berdua ya, junto. Gak usah sok-sok gak takut kau. Chatting-chattingan kau waktu masih di dalam sel, aku tahu semua. Kau jangan lupa, aku saksi kunci juga. Paham ya? Dengan kejadian itu aku tahu seluk-beluknya. Paham? Kenapa kau bebas? Hah? Iya. Penipu kau. Pasal 42 Undang-Undang Komunikasi menyebarkan data pribadi, termasuk nomor handphone pribadi. Buktinya apa? Ada story-nya sudah saya simpan buktinya, dan banyak orang yang mengechat saya di nomor pribadi saya yang dia sebarkan, ya. Jadi siap-siap kau saya laporkan. Kebodohanmu itu luar biasa sekali, ya. Mau menjatuhkan orang tapi tidak tahu info-info yang benar, ya. Hanya menjatuhkan saja. Siap-siap kau masuk penjara, ya. Gue akan print koran rekening gue sebelum gue jauh kenal sama suami gue yang sekarang. Makanya gue bilang gaji polisi itu sedikit. Lu tau gaji laki gue itu, ya, cuman 2 kalinya UMR. Jadi yang aku punya adalah milikku pribadi. Paham? Ayo cek rekening koran sebelum aku menikah dengan dia, ya. Ya, biar kau tahu, ya. Paham? Satu kata buat lo semua, ya. Bodoh. Iya,
orang nggak tahu sejarah. Apa hubungannya gelar bangsawan sama kekayaan? Ya Tuhan, bodohnya kok kayak gini. Nih yang namanya otak udang. Jadi isi dalam kepalanya tak. Saya bacakan ulang chatnya yang penting. Jangan ada yang tahu ya, aku di belakang kamu. Asik. Begitu, jadi kita jangan mau, kita harus mengejar. Jangan kita dibuat sama sama selebgram yang membodohi kita, selebgram yang menyebarkan kebodohan dan hoax. Begitu. Kak anaknya cantik banget, alhamdulillah, puji Tuhan ya, karena emaknya nggak OP. Yes, tukang nyebar fitnah, ya kan? Dia mau berhadapan sama ini kali, komunitas raja-raja Nusantara kali ya. Ketika kamu bilang Tengku tidak ada apa-apanya secara garis turunan dan secara kerajaan, maka sama saja kalian melecehkan Hamengkubuwono dan Pakubuwono. Karena di sana istana masih tegak berdiri terawat seperti istana saya juga di Sumatera Utara. Begitu juga yang di Makassar, begitu juga yang di Riau, begitu juga yang di Sulawesi. Di mana lagi? Banyak lagi ya. Jadi kalau kalian mau menepis sejarah, itu namanya orang cium ya. Tidak untuk diagung-agungkan kastanya, yes. Karena apa? Karena kesetaraan manusia sudah jelas. Tidak boleh ada seperti itu. Dan siapapun yang berkasta harus lebih down to earth, ya, down to earth. Tuh, paham tak? Harus lebih humble. Kemana? Ke sesama. Jadi wajar saja kalau orang-orang seperti itu kurang pendidikan, ya. Lebih tepatnya jangan kurang pendidikan, karena tidak ada sekolah pun kita diajar loh oleh orang tua secara adab ya. Itu tuh kurang terdidik namanya, bukan kurang pendidikan, mohon maaf, tapi tidak terdidik begitu. Karena sekarang tidak perlu sekolah, ya kan? Anak sekolah aja daring, so you can use your internet for something yang bermanfaat gitu loh. Nyai sungkem pada Tengku, jangan sungkem dong, cium kaki ya, jangan sungkem. Pekanbaru Riau hadir, nah kita nggak boleh meninggalkan sejarah, ya kan? Solo dan Jogja masih berdiri istananya di sana. Begitu juga Kesultanan Langkat dan Istana Maimun itu masih berdiri kerajaannya. Lantas kau mau hapuskan? Kau berani lawan siapa? Gak usah anggar-anggar gaya sosok keren ya. Di Indonesia ini tidak zaman lagi baku otot ya, baku hantam atau menggunakan otot tuh tidak zaman. Orang itu diciptakan dengan akal pikiran, maka berpikirlah, gunakan otak. Use your brain ya. Paham tak? Percuma kau bisa beli tiket pergi ke luar negeri tapi otakmu kosong, ya guys. Taksu lagi kerja. Gini dong, iya dong. Walaupun kita spirit of Majapahit, yes, ya. Ada Sriwijaya, ada Majapahit, ada Samudra Pasai, ada Mataram, ada Brawijaya dan lain-lain. Gue yakin dan gue fix mereka orang tidak belajar sejarah ya. Waktu itu mungkin disuruh jual kue sama mamanya ya, jadi gak sekolah. Kita menjulit, oke menjulit, tapi menjulit yang ada manfaatnya. Kok kita menceritain orang, iya kita menceritakan kebodohan orang lain, to be smart people, itu nggak apa-apa ya. Kalian itu nggak boleh dibodohin. Kalian itu masyarakat Indonesia yang sudah diakui. Nusantara itu, kalau kau bicara Indonesia mungkin kecil, cuman Sabang sampai Merauke. Tapi ketika kau bicara Nusantara, belajar sejarah, Nusantara itu luas sekali sampai se-Asia. Paham? Paham apa enggak? Hah? Jual serabi kau? Ya, lupa. Malu orang-orang ngomong begitu. Julid boleh, tapi pakai otak. Kalau mau menghina gue, hinalah dengan ilmu. Ya, hinalah dengan fakta dan sejarah. Oke, Om Swastiastu, Namaste. Begitu. Tolongin bunda kami dong. Yes, pasti gue tolongin. Jangan ada yang sebut nama gue bilang atau gue blok ya. Gue nggak peduli kalian follow gue atau tidak. Kalau gue lihat kalian terindikasi bisa dijerumuskan orang lain, itu berarti gue nyatakan bodoh. Karena orang pintar itu tidak akan membiarkan dirinya terjerumus. Orang pintar itu mengungkapkan kebenaran tanpa melakukan kekeliruan.